Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini semoga secerah keadaan kita semuanya, ya. Semoga secerah hati kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita bisa berjumpa lagi, bisa bertatap muka lagi dengan saudara-saudara kita di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri semua nikmat dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qadaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Semoga kita semuanya benar-benar diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad dan berhak mendapatkan syafaatnya, baik syafaat di dunia, lebih-lebih besok syafaat di hari akhir. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan kami untuk berbagi kembali, izin kami untuk sharing kembali, yang mana pada pagi ini kita mendapatkan nikmat yang besar, bahwa di pagi ini kita dikasih nikmat Allah bisa hadir di tempat ini. Lebih-lebih yang nanti mau setelah sholat duha tadi, ya, kemudian dilanjut sholat hajat, kemudian baca Asmaul Husna, juga kemudian baca juz 30, ya, meskipun hanya sebagian. Kemudian nanti ya, kalau yang mau melanjutkan ngaji, karena di antara kewajiban kita itu adalah ngaji atau belajar. Jadi belajar itu wajib hukumnya bagi kita semuanya. Tidak hanya yang masih sekolah, tidak, tapi semuanya dari kalangan umat itu diwajibkan untuk belajar. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu itu diwajibkan kepada setiap orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Wajib, laki-laki wajib, perempuan juga wajib. Islam juga menyebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari pembawaian, ya, dari lahir itu sampai besok menuju liang lahat, sampai meninggal. Jadi dari lahir sampai meninggal itu hukumnya wajib mencari ilmu. Karena semua yang kita kerjakan itu harus berdasarkan ilmu. Orang mau sholat ada ilmunya, ibadah ini, ya. Mau puasa ada ilmunya. Juga termasuk bidang-bidang yang lain. Orang pengen ahli komputer
yang ngaji ilmu komputer. Ya, sampai sekarang yang sedang panas di belahan sana, nuklir itu, ya, itu juga ada ilmunya. Jadi semuanya ada ilmunya. Dan bidang-bidang seperti komputer atau tadi nuklir itu juga termasuk dalam kategori ilmu agama juga. Karena yang dicari, yang dikupas, yang dibahas juga tentang ilmunya Allah. Jadi tidak cuma sholat, puasa, baca Al-Quran, tidak hanya itu jadi ilmu agama. Semuanya itu juga ilmu agama, karena semua ilmu adalah kepunyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa mencari ilmu, maka ini semoga kita mendapatkan ini. Semua yang di langit dan semua yang di darat dan juga di lautan itu mendoakan orang tersebut. Jenengan kok ya, dari bloknya masing-masing diniati dari luar blok ini. Nanti saya mau ngaji. Jadi kita keluar itu burung di atas mendoakan sampai lalat mendoakan jenengan. Mau jenengan kok lewat ketemu semut, ya itu juga doakan jenengan. Nyamuk juga mendoakan jenengan, semuanya. Termasuk juga malaikat juga mendoakan. Ya, yang ini kalau doa-doa dari seperti malaikat ini, insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Karena malaikat itu makhluk yang tidak punya dosa. Kalau kita kan banyak dosanya kan, ya. Semuanya termasuk yang pegang ini banyak dosanya. Semua punya kesalahan, punya dosa. Tapi kalau malaikat itu hanya ibadah malaikat. Tiap hari, tiap waktu itu beribadah terus. Sebab doanya dikabulkan. Itu keutamaannya. Barang siapa mau mencari ilmu, berangkat mencari ilmu, maka semua makhluk yang ada di langit, di bumi, di laut, di darat mendoakan orang tersebut. Ya, tadi, tapi niatnya tadi, ya, diniati dulu. Dan kalau sudah mendapatkan ilmu, kok bisa bermanfaat? Nah, nanti ilmunya itu berpahala. Pahalanya kalau ilmu bermanfaat itu mengalir terus. Bahkan sampai ketika sudah meninggal orang tersebut. Mama jenengan ini ya, mengajarkan temannya ngaji Al-Quran. Ya mudah saja ya, yang bisa ngaji itu ditularkan kepada teman-temannya, diajarkan kepada saudara-saudaranya. Kok teman jenengan mau ngaji ya, di sini tiap hari ngaji, jenengan ajari sampai bisa ya. Yang umpama awalnya belum tahu abata, kemudian jenengan ajari abata sampai pintar ngaji, pintar baca, sampai hafal, itu jenengan dapat pahalanya. Benar ya? Umpama teman jenengan itu kok mengajarkan temannya lagi, dia dapat pahala, jenengan juga dapat pahala. Itu namanya ilmu bermanfaat. Sampai nanti temannya lagi mengajarkan terus. Selama itu diamalkan, maka orang yang mengajarkan itu akan terus mendapatkan pahalanya. Semua kebaikan gitu. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Jadi yang punya ilmu ya ditularkan, monggo. Enggak usah disimpan buat apa. Sekecil apapun ilmu itu, seringan apapun ilmu itu, ya monggo ditularkan, disebarkan ke teman-temannya.
Karena nanti ketika orang meninggal, manusia meninggal itu kan nggak punya bekal, nggak ada yang dibawa mati. Pernah jangan lihat orang mati itu bawa perhiasan, ya, buat apa diikutkan mati kan? Eman, dikasihkan anaknya, dikasih orang yang lebih bermanfaat. Tapi besok bekalnya itu salah satunya ilmu yang bermanfaat. Jadi meskipun dia meninggal, dia nggak pernah ngulang ngaji, pernah ngajar ngaji temannya, saudaranya sampai bisa dan mau praktek ngaji, maka orang yang meninggal itu selama temannya mau ngaji dan mungkin juga mengajarkan ilmu ngaji kepada teman yang lain, maka dia terus akan mendapatkan pahala. Jadi ngoten, jadi bedanya orang yang mau mengajarkan ilmu itu seperti itu. Makanya dalam Quran ada dalil mengatakan ya rafa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, bahwa Allah itu akan meninggikan derajatnya orang yang berilmu. Betul nggih? Jadi ngaji ya, mencari itu kewajiban kita semuanya. Itu harus kita pahami lagi, kita sadarkan lagi bahwa itu kewajiban kita semuanya. Dan ilmu itu enggak melulu sesuatu yang serius, tidak. Ngaji Al-Quran, yang ngajari temannya sholat, itu kan lebih tambah bermanfaat, tambah wajib itu kan. Sholat kan punya wajib, jadi dengan ngajarkan temannya sholat sampai benar, itu tambah bagus. Jadi gitu ya. Itu kewajiban bagi kita. Dan prinsip mau mengajarkan, maka tadi diantara kebaikannya adalah meskipun dia meninggal, maka dia akan selalu mendapatkan pahala yang mengalir karena tadi ilmunya bermanfaat. Itu kayak untuk hari ini. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjadikan kewajiban kita, terutama dalam mencari ilmu, karena termasuk kita dalam mencari ilmu. Itu saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah